Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumati Solihah dengan NIM 050 21 24 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum peribadah dan Islam yang berjudul membatalkan puasa tanpa sebab syar'i. Kalau menurut kamu puasa itu kayak gimana sih? Kalau menurutku puasa itu kan hal wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam, mulai dari terbitnya fajar sampai juga dengan terbenamnya matahari. Dan juga puasa ini itu terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Terus menurut kamu hal apa aja yang membatalkan puasa sesuai dengan syariat? Kalau menurut aku yang boleh diperbolehkan untuk membatalkan puasa itu sesuai dengan syariat itu seperti bepergian dan juga sakit. Kalau kita membatalkan puasa dengan alasan yang tidak jelas itu merupakan dosa besar. Terus sakit apa aja yang diperbolehkan membatalkan puasa? Setahu aku itu ada sakit ringan, itu kayak demam, flu, batuk, itu tidak boleh membatalkan puasa kecuali ada keadaan darurat. Terus ada juga sakit berat, itu kayak jantung, itu boleh nggak berpuasa karena biasanya kalau puasa itu akan memperparah keadaan atau juga memperlambat kesembuhannya. Terus ada sakit kronis, ini tuh nggak boleh berpuasa karena biasanya tuh kayak nggak ada harap sembuh, dan juga harus membayar fidyah atau mengganti puasanya. Terus yang terakhir itu ada sakit akut atau sakit darurat, ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena keadaan darurat. Pandangan sakit menurut 4 imam itu gimana, apa aja? Yang pertama itu ada Imam Hanafi. Jadi kalau menurut Imam Hanafi hanya sakit yang memperberat kondisi tubuh yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ada dari mazhab Imam Maliki, ini menurut dia hanya sakit yang memperberat kondisi tubuh atau lemahnya fisik yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Terusnya ada mazhab Imam Syafi'i. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ini sakit yang memperlemah kondisi tubuh atau juga membahayakan, itu boleh untuk membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu menurut Imam Hambali, itu sakit yang memperberat kondisi fisik atau tubuh, boleh untuk berbuka. Terus tadi kan syarat membatalkan puasa ada yang bepergian. Nah, bepergian itu maksudnya dengan jarak berapa? Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu dengan jarak 77,25 km. Terus menurut Imam Maliki itu 81 km. Menurut Imam Syafi'i itu 82 km. Dan juga menurut Imam Hambali itu 81 km. Syarat bepergian yang membolehkan membatalkan puasa tuh apa aja? Jadi kalau boleh membatalkan puasa itu harus dengan tujuannya jelas, maksudnya nggak dalam tujuan maksiat. Terus kondisi perjalanan itu udah lelah dan juga kesulitan. Terus untuk waktu perjalanan itu kita harus sudah keluar dari batas kota sebelum waktu subuh. Dan yang terakhir itu ada status musafir, yaitu tidak menetap lebih dari 4 hari. Terus membatalkan puasa tanpa sebab syar'i menurut Imam Hanafi itu kayak gimana? Jadi kalau menurut Imam Hanafi membatalkan puasa tanpa alasan yang jelas itu merupakan dosa besar dan juga ada konsekuensinya, yaitu kita wajib qada atau kafarat jika membatalkan puasa karena makan, minum ataupun berhubungan suami istri. Di zaman sekarang itu puasa 2 bulan secara berturut-turut, dan jika kita tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Terus menurut mazhab Imam Maliki itu kayak gimana? Menurut mazhab Imam Maliki itu sama kayak Imam Hanafi, itu merupakan dosa besar. Terus konsekuensinya juga kita wajib qada dan juga kafarat hanya jika membatalkan seperti
makan, minum, dan juga berhubungan. Dan pada zaman sekarang itu kafaratnya yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut atau juga memberi makan 60 orang miskin jika tidak mampu. Terus kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kayak gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i itu membatalkan puasa tanpa sebab syar'i itu merupakan dosa besar, dan konsekuensinya itu kita wajib qadha, tetapi kafarat di sini hanya berlaku jika pembatalan karena berhubungan suami istri, dan juga pengganti kafarat pada saat ini. Mesti zaman sekarang itu puasa selama 2 bulan secara berturut-turut, dan juga atau jika kita tidak mampu itu bisa dilakukan dengan memberikan makan 60 kepada orang miskin. Terus satu lagi yang menurut mazhab Imam Hambali gimana? Sama seperti mazhab Imam Syafi'i, itu membatalkan puasa tanpa sebab yang jelas atau sebab syar'i itu merupakan dosa besar, dan juga konsekuensinya kita itu wajib qadha dan juga kafarat jika pembatalannya karena berhubungan suami istri. Terus untuk pengganti kafarat itu bisa dilakukan dengan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut, atau jika kita tidak mampu bisa diganti dengan memberi makan 60 kepada orang miskin. Jadi kesimpulannya adalah membatalkan puasa tanpa sebab syar'i itu merupakan dosa besar dan wajib untuk dihindari. Sedangkan macam-macam sakit yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa dengan sebab syar'i itu ada penyakit berat, penyakit kronis, dan juga penyakit darurat. Dan juga ada syarat kepergian yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa, yaitu kurang lebih dengan jarak 77 km sampai dengan 82 km, dan dengan tujuan selama perjalanan itu bukan digunakan untuk maksiat atau dengan perjalanan yang bukan maksiat. Syarat perjalanan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa yaitu mulai dengan jarak 77 km sampai dengan 82 km, dan dengan tujuan bukan untuk maksiat. Jadi kafarat atau pengganti yang terus kafarat di sini dilakukan dengan puasa secara 2 bulan secara berturut-turut, atau jika tidak mampu ini bisa diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Membatalkan puasa tanpa sebab syar'i wajib diqadha dan dikenakan kafarat sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.